Aku sengaja pulang kampung diam-diam bareng suami untuk renovasi rumah. Tapi begitu buka pintu, duniaku runtuh. Aku melihat adik iparku sedang live di sosmed, sambil mengelapkan kaki kotornya ke badan ibuku yang terbaring di lantai dan berkata, "Tutup hidung kalian guys, di sini ada sampah bau yang numpang hidup di rumah ini." Detik itu juga, aku bersumpah, akan kubuat dia menyesal. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Mobil sedan hitam mengkilap itu melaju perlahan membelah jalanan desa yang berdebu. Di dalamnya, Fahma duduk dengan gelisah sambil meremas ujung pakaiannya. Sudah 3 tahun ia tidak pulang ke rumah masa kecilnya karena kesibukan pekerjaan di ibu kota. Di sampingnya, Adipati menyetir dengan tenang sesekali melirik istrinya dengan tatapan menenangkan. Suaminya itu tahu betapa besar kerinduan Fahma kepada ibunya, Ibu Rina. Niat mereka hari ini sederhana saja, yaitu memberikan kejutan manis. Fahma sengaja tidak memberi kabar kepada siapapun di kampung, termasuk kepada adiknya, Andika, maupun adik iparnya, Lutfi. Fahma ingin melihat langsung reaksi bahagia ibunya ketika ia tiba-tiba muncul di depan pintu dengan membawa kabar bahwa ia akan merenovasi rumah tua mereka menjadi tempat yang jauh lebih layak huni. Selama ini, Fahma selalu rutin mengirimkan uang bulanan dalam jumlah besar, 50 juta rupiah setiap bulan, khusus untuk perawatan ibunya dan biaya hidup adik serta iparnya yang menumpang di sana. Dalam bayangan Fahma, ibunya pasti hidup nyaman, terawat, dan bahagia dengan fasilitas yang seharusnya bisa dibeli dengan uang kirimannya itu. Kendaraan mereka berbelok masuk ke halaman rumah yang pagarnya tampak sudah berkarat dan miring. Senyum di wajah Fahma perlahan memudar berganti dengan kerutan di dahi. Halaman rumah itu tampak kotor dan tidak terawat. Rumput liar tumbuh tinggi di sudut-sudut halaman, kontras sekali dengan bayangan Fahma tentang rumah yang seharusnya rapi karena ada Lutfi dan Andika yang tinggal di sana. Namun, kejutan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Dari dalam rumah terdengar suara musik yang berdentum keras dan gelak tawa perempuan-perempuan yang riuh. Pintu depan terbuka lebar seolah mengundang siapa saja untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Fahma turun dari mobil diikuti Adipati yang berjalan tegap di belakangnya. Jantung Fahma berdegup kencang, bukan karena antusiasme, melainkan karena firasat buruk yang mendadak menyergap dadanya. Ia melangkah masuk ke ruang tamu dan pemandangan di hadapannya membuat darahnya seakan berhenti mengalir seketika. Ruang tamu itu penuh dengan perempuan-perempuan berpakaian heboh yang sedang duduk mengelilingi meja penuh makanan. Di tengah ruangan itu, Lutfi berdiri dengan pose angkuh memegang sebuah ponsel pintar keluaran terbaru yang diarahkan ke wajahnya sendiri, seolah sedang melakukan siaran langsung. Namun, bukan itu yang membuat napas Fahma tercekat. Pandangannya jatuh ke lantai, tepat di depan pintu kamar mandi yang letaknya tidak jauh dari ruang tamu. Di sana, terbaring sosok renta dengan tubuh kurus kering. Itu adalah Ibu Rina. Ibu kandung Fahma tergeletak di atas ubin dingin, hanya beralaskan kain tipis yang sudah kumal. Pakaian yang dikenakan Ibu Rina tampak lusuh, berlubang di beberapa bagian, dan baunya bahkan bisa tercium samar dari tempat Fahma berdiri. Wajah tua itu tampak layu, matanya kosong menatap langit-langit, seolah jiwa hidupnya sudah lama direnggut paksa. Fahma merasa kakinya lemas, tetapi kemarahan yang mendadak meledak di kepalanya memaksanya tetap berdiri tegak. Ia melihat Lutfi tertawa lebar ke arah kamera ponselnya, lalu dengan gerakan yang sangat menghina, Lutfi mengangkat kakinya yang kotor dan mengelapkannya ke atas baju Ibu Rina. Ibu Rina hanya diam, tidak melawan, seolah sudah terbiasa diperlakukan seperti keset kaki. Suara Lutfi terdengar melengking mengatasi suara musik. Ia berteriak kepada teman-teman sosialitanya dan kepada penonton di ponselnya. Lutfi berkata dengan lantang agar semua orang menutup hidung mereka, karena di situ ada sampah bau yang menumpang hidup di rumahnya. Ia menyebut Ibu Rina sebagai parasit tua yang menyusahkan. Teman-teman arisan Lutfi tertawa cekikikan, seolah penyiksaan terhadap orang tua itu adalah hiburan paling lucu yang pernah mereka lihat. Tidak ada satupun dari mereka yang tergerak hatinya untuk menolong wanita tua yang malang itu. Dunia Fahma rasanya runtuh. Tetapi di detik yang sama, sosok wanita lemah lembut dalam dirinya mati dan digantikan oleh dinginnya amarah. Fahma tidak berteriak. Ia tidak menangis histeris. Ia justru melangkah masuk dengan tenang, langkah kakinya mantap dan tidak bersuara. Adipati di belakangnya hanya mengamati dengan waspada, siap bertindak jika ada yang menyentuh istrinya. Namun ia membiarkan Fahma mengambil panggungnya sendiri. Kehadiran Fahma yang tiba-tiba membuat beberapa tamu terdiam, namun Lutfi yang sedang asyik dengan ponselnya belum menyadari bahaya yang mendekat.
Fahma berjalan menuju meja di mana terdapat gelas kristal berisi minuman sirup dingin yang tampak mahal. Dengan gerakan santai namun penuh intimidasi, Fahma mengambil gelas itu. Lutfi baru saja berbalik badan ketika Fahma sudah berdiri tepat di hadapannya. Belum sempat Lutfi membuka mulut untuk bertanya siapa tamu tak diundang ini, Fahma dengan gerakan tenang menyiramkan seluruh isi gelas sirup yang lengket dan dingin itu tepat ke atas kepala Lutfi. Cairan itu membasahi rambut, wajah, hingga merusak riasan tebal Lutfi. Jeritan Lutfi memecah keriuhan. Ia kaget setengah mati, ponselnya nyaris terjatuh. Seluruh ruangan mendadak hening. Musik seolah berhenti sendiri karena ketegangan yang mencekam. Lutfi mengusap wajahnya dengan kasar, matanya melotot marah menatap Fahma. Namun Fahma tidak peduli. Ia berjongkok di hadapan ibunya, membuka tas kulit yang ia bawa, dan mengeluarkan sebuah map dokumen. Dari dalam map itu, ia menarik selembar kertas tebal berlogo Badan Pertanahan Nasional. Itu adalah sertifikat hak milik asli atas tanah dan bangunan rumah tersebut. Fahma menggunakan sertifikat tanah itu untuk mengipas tubuh ibunya yang terbaring lemah, seolah kertas berharga itu hanyalah kipas angin biasa. Tatapan Fahma beralih tajam menusuk manik mata Lutfi yang masih syok. Dengan suara rendah namun penuh penekanan yang membuat bulu kuduk merinding, Fahma berkata bahwa mereka semua sedang berdiri di atas tanah miliknya. Ia melanjutkan kalimatnya dengan nada yang lebih dingin, mengatakan bahwa Lutfi baru saja berani mengelapkan kaki kotornya ke tubuh wanita yang menjadi pemilik nyawanya. Fahma menegaskan bahwa di rumah ini, yang sampah bukanlah ibunya, melainkan manusia-manusia tidak tahu diri yang berani menghina tuan rumah. Lutfi yang merasa dipermalukan di depan teman-teman sosialitanya dan penonton siaran langsungnya, langsung naik pitam. Wajahnya merah pada menahan amarah. Ia tidak mengenali Fahma karena penampilan Fahma yang kini jauh lebih elegan dan berkelas dibandingkan terakhir kali mereka bertemu bertahun-tahun lalu. Bagi Lutfi, Fahma hanyalah orang asing lancang yang berani mengacaukan acaranya. Dengan tangan gemetar karena emosi, Lutfi mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berniat menampar wajah Fahma sekeras mungkin. Ia ingin memberi pelajaran pada wanita yang telah menyiramnya. Tangan itu melayang cepat di udara mengarah ke pipi Fahma. Namun, sebelum telapak tangan itu mendarat, sebuah tangan kekar mencengkeram pergelangan tangan Lutfi di udara dengan sangat kuat. Adipati sudah berdiri di samping Fahma. Cengkeramannya begitu kuat hingga Lutfi menjerit kesakitan. Adipati menatap Lutfi dengan sorot mata yang mengerikan, jauh berbeda dari penampilannya yang santai. Dengan suara berat dan datar, Adipati memberikan peringatan keras. Ia berkata bahwa jika Lutfi berani menyentuh istrinya sedikit saja, maka tangan itu akan patah detik itu juga, dan Lutfi akan membusuk di penjara sebelum matahari terbenam. Aura dominasi yang dipancarkan Adipati membuat nyali Lutfi menciut seketika. Salah satu teman arisan Lutfi yang duduk di pojok ruangan tiba-tiba wajahnya memucat seperti mayat. Wanita itu mengenali siapa lelaki yang berdiri di sana. Ia tahu betul reputasi Adipati di ibu kota sebagai pengacara dan konsultan hukum yang sangat disegani, dan tidak pernah kalah dalam kasus apapun. Ketakutan mulai menjalar di ruangan itu, mengubah pesta pora menjadi mimpi buruk bagi para tamu tak diundang tersebut. Suasana di ruang tamu yang tadinya bising oleh musik dan tawa kini berubah menjadi sunyi senyap yang mencekam. Cengkeraman tangan Adipati pada pergelangan tangan Lutfi perlahan dilepaskan dengan sentakan kasar, membuat Lutfi terhuyung ke belakang hampir menabrak meja hias. Lutfi memegangi pergelangan tangannya yang memerah sambil meringis kesakitan, matanya menatap Adipati dan Fahma dengan campuran antara rasa takut dan kebingungan. Teman arisan Lutfi yang wajahnya pucat pasi tadi segera berdiri dengan gemetar. Tanpa berpamitan, wanita itu menyambar tasnya dan bergegas menuju pintu keluar sambil menundukkan kepala dalam-dalam, berusaha menghindari kontak mata dengan Adipati. Tindakan wanita itu memicu reaksi berantai. Tamu-tamu lain yang meskipun tidak mengenali Adipati, bisa merasakan aura bahaya yang sangat kental. Mereka satu persatu mulai membereskan barang-barang mereka dengan kikuk, saling berbisik panik, lalu berhamburan keluar rumah meninggalkan Lutfi sendirian menghadapi tamu tak diundang yang menakutkan ini. Lutfi yang ditinggalkan teman-temannya merasa semakin panik dan terhina. Ia mencoba membangun kembali keberaniannya dengan berteriak histeris, menuduh Fahma dan Adipati sebagai perampok yang masuk tanpa izin. Ia berlagak menjadi korban. Air mata buaya mulai menetes di pipinya yang lengket oleh sirup. Ia berteriak memanggil tetangga, namun tidak ada yang datang karena suara musik tadi terlalu keras, sehingga teriakan Lutfi dianggap bagian dari pesta. Fahma sama sekali tidak menggubris teriakan Lutfi. Fokusnya hanya satu, ibunya. Fahma berlutut kembali di lantai, tangannya yang halus gemetar saat menyentuh kulit ibunya yang terasa dingin dan kasar. Ia mengangkat kepala ibu Rina perlahan, dan meletakkannya di pangkuannya. Air mata Fahma akhirnya tumpah. Bukan karena sedih,
tapi karena rasa bersalah yang teramat sangat melihat kondisi wanita yang melahirkannya itu. Fahma memeriksa tubuh ibunya dengan lebih teliti. Hatinya serasa diiris sembilu saat melihat lebam-lebam kebiruan di lengan dan kaki ibunya. Bau tidak sedap yang menguar dari tubuh ibunya menandakan bahwa wanita tua itu sudah berhari-hari tidak dimandikan, bahkan mungkin dibiarkan buang air di tempat. Fahma memeluk tubuh ringkih itu erat-erat, membisikkan kata maaf berulang kali di telinga ibunya. Ibu Rina membuka matanya perlahan, pandangannya kabur, namun saat melihat wajah Fahma, bibir keringnya bergetar. Tidak ada suara yang keluar, hanya desisan lemah yang menyayat hati. Fahma segera memberi isyarat pada Adipati. Tanpa banyak bicara, Adipati membantu Fahma mengangkat tubuh ringan Ibu Rina. Mereka membawa Ibu Rina masuk ke kamar utama, kamar yang seharusnya menjadi tempat istirahat paling nyaman di rumah itu. Namun, begitu pintu kamar dibuka, amarah Fahma kembali memuncak. Kamar utama itu telah berubah fungsi menjadi gudang penyimpanan barang-barang rongsokan dan kotak-kotak sepatu milik Lutfi. Kasur tempat ibunya tidur hanyalah busa tipis yang diletakkan di lantai pojok ruangan, dikelilingi tumpukan barang yang berdebu. Tidak ada spray yang layak, bantalnya pun sudah kusam dan bau apek. Fahma menahan napas, berusaha mengontrol emosinya agar tidak meledak di depan ibunya. Dengan cekatan, ia dan Adipati membersihkan sebagian area agar ibunya bisa berbaring dengan lebih layak. Fahma mengambil air hangat dari dapur, mengabaikan Lutfi yang terus mengomel di ruang tengah, dan mulai menyeka tubuh ibunya dengan lembut. Saat kain basah menyentuh kulitnya, Ibu Rina meringis pelan, membuat Fahma semakin yakin bahwa ada luka-luka tersembunyi di balik pakaian lusuh itu. Di ruang tengah, Lutfi yang merasa diabaikan dan terancam segera mengambil ponselnya. Dengan tangan gemetar ia menghubungi suaminya, Andika. Begitu telepon tersambung, Lutfi langsung melancarkan sandiwara liciknya. Ia menangis meraung-raung di telepon, mengadu bahwa ada orang gila yang masuk rumah, menyiksanya, dan hendak menguasai rumah mereka. Ia memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa Fahma datang untuk membunuh Ibu Rina demi warisan dan kini sedang menyekap ibu di dalam kamar. Lutfi mendesak Andika untuk segera pulang dan membawa bantuan, karena ia merasa nyawanya terancam. Ia tahu betul kelemahan suaminya. Andika adalah lelaki penakut yang akan melakukan apa saja demi Lutfi, terutama jika sudah diancam atau dimanipulasi dengan air mata. Tidak butuh waktu lama, suara drum motor terdengar kasar berhenti di depan rumah. Pintu depan terbanting keras. Andika muncul dengan napas terengah-engah, wajahnya merah pada menahan amarah yang dipicu oleh aduan istrinya. Di tangannya, ia menggenggam sebuah balok kayu besar yang ia pungut dari halaman. Penampilan Andika tampak kacau, matanya liar mencari keberadaan penyusup yang dikatakan istrinya. Lutfi langsung berlari memeluk suaminya, menunjuk-nunjuk ke arah kamar Ibu Rina sambil terus memprovokasi bahwa Fahma dan suaminya adalah penjahat. Andika, yang akalnya sudah tertutup oleh hasutan istri, melangkah lebar menuju kamar ibunya dengan balok kayu terangkat tinggi, siap menghantam siapa saja yang ada di sana. Pintu kamar terbuka. Andika berteriak garang, mengancam akan menghabisi siapapun yang berani mengganggu istrinya. Namun, langkahnya terhenti mendadak. Balok kayu di tangannya seolah kehilangan beratnya dan meluncur jatuh ke lantai dengan suara berdebum. Di hadapannya, berdiri Adipati yang sedang menempelkan ponsel ke telinganya. Adipati menatap Andika dengan tatapan datar, sama sekali tidak terlihat gentar dengan balok kayu tadi. Yang membuat Andika membeku bukan hanya tatapan itu, melainkan kalimat yang diucapkan Adipati ke lawan bicaranya di telepon. Adipati sedang berbicara dengan nada akrab, menyebut nama, Pak Hendra, dan jabatannya sebagai kepala kepolisian resor setempat. Andika mendengar jelas Adipati berkata bahwa ia sedang berada di kampung ini, dan menemukan indikasi penganiayaan berat, serta ancaman pembunuhan terhadap lansia. Adipati meminta Pak Hendra untuk mengirimkan unit patroli terdekat, karena ia ingin masalah ini diproses hukum secepatnya tanpa pandang bulu. Lutut Andika gemetar. Ia tahu siapa Pak Hendra, sosok polisi paling tegas di wilayah ini yang ditakuti oleh semua preman kampung. Fakta bahwa lelaki di depannya bisa menelepon Kapolres secara langsung dan berbicara seperti kawan lama, menghancurkan seluruh keberanian semu yang dimiliki Andika. Keringat dingin mengucur deras di pelipis Andika. Ia menatap Lutfi yang kini bersembunyi di balik punggungnya, lalu menatap Fahma yang sedang menyelimuti Ibu Rina. Fahma menoleh perlahan, menatap adik kandungnya itu dengan pandangan yang sulit diartikan kecewa, jijik, dan asing. Andika sadar, ia baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ketegangan di ruang tengah rumah itu belum juga mereda meskipun balok kayu di tangan Andika sudah tergeletak tak berdaya di lantai. Suara Adipati yang berbicara di telepon dengan kepala kepolisian resor setempat bergema seperti lonceng kematian bagi keberanian semu Andika dan Lutfi. Andika berdiri mematung dengan wajah pucat pasi,
Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya, sementara Lutfi bersembunyi di balik punggung suaminya dengan gemetar, matanya liar mencari celah untuk melarikan diri dari situasi yang menyudutkan ini. Fahma menatap kedua orang itu dengan pandangan dingin yang menusuk tulang, tidak ada lagi kehangatan seorang kakak di matanya. Ia memutuskan bahwa hari ini tidak akan berakhir dengan drama penangkapan polisi semata, itu terlalu mudah bagi mereka. Fahma ingin membongkar semua kebusukan yang telah menggerogoti rumah ini perlahan-lahan. Ia meminta Adipati untuk membatalkan kedatangan polisi sementara waktu, dengan alasan ingin menyelesaikan masalah keluarga ini secara internal terlebih dahulu. Namun ancaman hukum itu tetap menggantung di udara sebagai pedang yang siap jatuh kapan saja jika Lutfi atau Andika berani bertindak bodoh. Fahma menyatakan dengan tegas bahwa ia dan Adipati akan menginap di rumah itu sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pernyataan itu membuat Lutfi terkesiap. Wanita itu mencoba memprotes dengan alasan tidak ada kamar yang layak. Namun kalimatnya terhenti saat melihat tatapan tajam Adipati. Fahma tidak peduli dengan penolakan itu. Ia melangkah menuju kamarnya yang dulu, meletakkan tasnya, dan mulai mengambil alih kendali rumah. Langkah pertama yang dilakukannya adalah melakukan audit dadakan terhadap keuangan rumah tangga yang selama ini ia percayakan sepenuhnya kepada Andika. Fahma mengeluarkan tumpukan bukti transfer dari tas kerjanya yang selalu ia bawa. Kertas-kertas itu adalah rekam jejak digital pengiriman uang yang ia lakukan setiap bulan selama 3 tahun terakhir. Jumlahnya fantastis. 50 juta rupiah setiap bulan dikirimkan Fahma ke rekening Andika dengan tujuan khusus untuk biaya pengobatan Ibu Rina, gaji perawat profesional yang seharusnya disewa, dan perbaikan gizi serta renovasi rumah. Fahma melempar berkas-berkas rekening koran itu ke atas meja makan tempat Lutfi, dan Andika duduk tertunduk seperti terdakwa. Kertas-kertas itu berserakan, menampilkan angka-angka nominal yang besar. Fahma mulai mencecar mereka dengan pertanyaan-pertanyaan tajam. Ia bertanya kemana perginya uang 500 miliar lebih yang sudah ia kirimkan selama ini. Ia menunjuk kondisi rumah yang reot, atap yang bocor, dan dinding yang berjamur. Ia menunjuk tubuh Ibu Rina yang tinggal tulang berbalut kulit, jauh dari kata terawat. Lutfi yang merasa tersudut mencoba membela diri dengan suara melengking yang dibuat-buat. Ia beralasan bahwa harga kebutuhan pokok sekarang mahal, biaya obat-obatan Ibu Rina naik drastis, dan uang itu habis untuk membayar hutang-hutang lama peninggalan almarhum ayah mereka. Lutfi bahkan mencoba memeras air mata, mengatakan bahwa ia dan Andika rela tidak makan demi membelikan obat ibu. Namun Fahma bukan wanita bodoh yang bisa dikelabui dengan air mata palsu. Ia berjalan menuju dapur, membuka lemari penyimpanan makanan dan kulkas. Pemandangan di sana sungguh kontras dengan apa yang baru saja dikatakan Lutfi. Di dalam kulkas berderet minuman kemasan mahal, buah-buahan impor, daging sapi kualitas premium, dan kue-kue bermerek. Sementara itu, di atas meja dapur, terdapat piring plastik kotor bekas makan Ibu Rina yang isinya hanya nasi kering dengan kuah sayur bening yang sudah basi dan sepotong tahu kecil. Fahma membawa piring itu ke ruang tengah dan membantingnya ke meja di hadapan Lutfi. Nasi basi itu berhamburan keluar. Fahma bertanya dengan nada bergetar menahan amarah, apakah ini yang disebut Lutfi sebagai perawatan mahal? Ia bertanya apakah uang 50 juta itu hanya cukup untuk membeli nasi basi bagi wanita yang melahirkan suaminya. Andika hanya bisa menunduk semakin dalam, tidak berani menatap piring itu, rasa malunya sudah tidak tersisa lagi. Sementara Fahma menghancurkan pertahanan mental Lutfi dan Andika dengan fakta-fakta keuangan, Adipati bekerja dalam diam di sudut ruangan. Sebagai seorang yang teliti dan paham teknologi, Adipati menyadari adanya kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di beberapa sudut rumah, termasuk di ruang tamu dan teras. Lutfi memang memasang kamera itu awalnya untuk memantau Ibu Rina agar tidak kabur atau melakukan hal berbahaya saat ditinggal pergi arisan, sekaligus untuk memamerkan gaya hidupnya di media sosial. Adipati mengeluarkan laptop tipisnya dan mulai meretas akses ke sistem CCTV tersebut. Tidak butuh waktu lama bagi Adipati untuk menjebol kata sandi sederhana yang digunakan Lutfi. Ia menyalin seluruh rekaman data selama 1 bulan terakhir ke dalam penyimpanan eksternal miliknya. Adipati ingin mencari bukti visual yang tak terbantahkan tentang kekejaman yang terjadi di rumah ini saat mereka tidak ada. Malam harinya, ketika Lutfi dan Andika masuk ke kamar mereka dengan membanting pintu, Fahma dan Adipati duduk berdua di ruang tamu yang remang-remang. Adipati membuka salah satu file rekaman video dan memperlihatkannya pada Fahma. Dalam layar laptop, terlihat rekaman kejadian 2 hari yang lalu. Di video itu, Lutfi sedang duduk di sofa sambil menelepon seseorang dengan nada bicara yang sangat serius dan mencurigakan. Suara rekaman itu cukup jelas terdengar. Lutfi berbicara kepada seseorang di seberang sana dengan nada mengancam namun juga takut. Ia mengatakan kepada lawan bicaranya agar tenang karena si tua itu, maksudnya Ibu Rina, belum mati.
Lutfi mengatakan bahwa kotak hitam rahasia itu masih aman tersimpan dan Ibu Rina tidak akan berani buka mulut soal anak haram itu, karena lidahnya sudah keluh akibat obat penenang. Fahma dan Adipati saling berpandangan. Kata-kata anak haram dan kotak hitam itu memicu tanda tanya besar. Siapa anak haram yang dimaksud? Dan rahasia apa yang begitu besar hingga Lutfi harus membius Ibu Rina agar tetap diam? Malam itu, Fahma tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi teka-teki tentang masa lalu keluarganya yang ternyata menyimpan lubang gelap yang mengerikan. Keesokan paginya, suasana rumah terasa canggung dan dingin. Lutfi dan Andika tampak terburu-buru bersiap pergi pagi-pagi sekali. Mereka beralasan hendak pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan segar demi Ibu Rina, padahal jelas terlihat dari pakaian necis yang dikenakan Lutfi, bahwa mereka hendak pergi menghindari interogasi Fahma lebih lanjut. Lutfi mengenakan baju terbaiknya dan memulas wajahnya dengan bedak tebal untuk menutupi sembab di matanya, sementara Andika tampak gelisah memegang kunci motor. Fahma membiarkan mereka pergi tanpa banyak bertanya. Kepergian mereka justru adalah kesempatan emas yang ditunggu-tunggu oleh Fahma. Begitu suara motor Andika menjauh dari halaman rumah, Fahma segera bergegas masuk ke kamar Ibu Rina. Wanita tua itu sedang terbaring lemah. Matanya menatap nanar ke arah lantai di bawah tempat tidurnya. Fahma teringat bisikan ibunya kemarin saat ia baru tiba. Ibunya mengatakan ada sesuatu di bawah lantai kamar ini. Dengan bantuan Adipati, mereka menggeser kasur tipis dan tumpukan barang rongsokan yang memenuhi sudut kamar. Lantai kamar itu terbuat dari ubin keramik jadul yang sudah retak-retak. Adipati mengetuk-ngetuk lantai itu dengan gagang sapu, mencari bunyi yang berbeda. Di satu titik di pojok ruangan, tepat di bawah tempat biasa Ibu Rina tidur, bunyi ketukan terdengar lebih nyaring dan bergaung, menandakan ada ruang kosong di bawahnya. Adipati segera mengambil perkakas yang ada di gudang belakang, sebuah linggis kecil dan palu. Dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara gaduh yang memancing curiga tetangga, Adipati mulai mencongkel ubin tersebut. Semen perekat ubin itu sudah tua dan rapuh sehingga mudah sekali terbongkar. Di balik tanah yang lembab di bawah ubin, tertimbun sebuah kotak besi berukuran sedang yang sudah berkarat parah. Kotak itu tampak seperti brankas zaman dulu yang dikubur paksa. Jantung Fahma berdegup kencang saat Adipati mengangkat kotak berat itu ke atas lantai. Kuncinya sudah rusak termakan karat, sehingga Adipati harus memukulnya dengan palu agar bisa terbuka. Bunyi besi beradu dengan besi terdengar nyaring di keheningan kamar. Saat tutup kotak itu terbuka, aroma kertas tua dan apek langsung menyeruak keluar. Di dalamnya, tersimpan tumpukan dokumen-dokumen penting yang dibungkus plastik bening, agar tidak rusak oleh kelembapan tanah. Tangan Fahma gemetar saat meraih dokumen paling atas. Fahma membuka lembaran kertas yang sudah menguning itu. Matanya membelalak membaca judul dokumen tersebut. Itu adalah akta kelahiran asli dan surat adopsi tertanggal 30 tahun yang lalu. Di bawahnya, terdapat hasil tes DNA dari sebuah rumah sakit besar di kota provinsi. Fahma membaca baris demi baris dengan napas tercekat. Fakta yang tertulis di sana sungguh mengguncang jiwanya. Dokumen itu menyatakan bahwa salah satu anak yang dibesarkan di rumah ini bukanlah anak kandung dari pernikahan sah ayah dan ibu mereka. Hasil tes DNA menunjukkan ketidakcocokan genetika antara Ibu Rina dengan anak tersebut, namun ada kecocokan genetika dengan almarhum ayah. Itu artinya, anak tersebut adalah hasil hubungan gelap ayah dengan wanita lain yang kemudian dibawa pulang dan dirawat oleh Ibu Rina layaknya anak sendiri. Fahma menutup mulutnya menahan isak tangis. Ia tidak menyangka ibunya menanggung beban seberat ini sendirian selama puluhan tahun, merawat anak dari wanita yang merusak rumah tangganya dengan penuh kasih sayang tanpa membeda-bedakan. Belum sempat Fahma mencerna sepenuhnya siapa nama yang tertulis di dokumen itu, terdengar suara pintu depan terbanting keras. Suara langkah kaki terburu-buru mendekat ke arah kamar. Rupanya Lutfi dan Andika pulang lebih awal dari dugaan. Motor mereka mengalami pecah ban di tengah jalan dan Lutfi memaksa pulang karena perasaannya tidak enak. Firasat buruk Lutfi ternyata benar. Saat Lutfi muncul di ambang pintu kamar yang terbuka, matanya langsung tertuju pada lubang di lantai dan kotak besi yang terbuka di hadapan Fahma. Wajah Lutfi yang tadi kesal karena ban bocor kini berubah menjadi pucat pasi. Lalu seketika berubah merah padam karena amarah yang meledak. Rahasia terbesar yang menjadi kartu asnya selama ini telah terbongkar. Lutfi tidak lagi berpura-pura manis atau menjadi korban. Wajah aslinya sebagai wanita manipulatif yang kejam terlihat jelas. Ia melangkah masuk dengan tatapan nyalang, mengabaikan Adipati yang berdiri waspada. Lutfi menunjuk Fahma dengan telunjuk gemetar dan berteriak lantang. Ia mengatakan bahwa Fahma seharusnya tidak lancang membongkar aib keluarga yang sudah dikubur dalam-dalam. Lutfi tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar putus asa namun berbahaya. Ia mengancam Fahma dengan suara mendesis seperti ular.
Lutfi berkata bahwa ia tahu persis obat apa yang harus diberikan kepada Ibu Rina agar jantung tua itu berhenti berdetak perlahan tanpa meninggalkan jejak forensik. Ia mengancam jika Fahma berani membawa kertas-kertas itu keluar dari kamar ini atau membocorkannya kepada siapapun, maka malam ini juga Ibu Rina akan tertidur untuk selamanya karena serangan jantung mendadak. Fahma terdiam membeku. Ia melihat keseriusan di mata Lutfi. Wanita di hadapannya ini benar-benar nekat dan tidak memiliki hati nurani. Andika yang berdiri di belakang Lutfi hanya diam mematung, wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat, seolah rahasia di dalam kotak itu adalah vonis mati baginya. Fahma menyadari posisi tawarnya sedang sulit. Dokumen di tangannya adalah bukti kebenaran, tapi nyawa ibunya ada di ujung tanduk di bawah kendali Lutfi yang memegang akses terhadap obat-obatan dan makanan ibunya sehari-hari. Situasi berubah menjadi kebuntuan yang mematikan. Fahma perlahan menurunkan kertas itu, menatap Lutfi dengan tatapan yang sulit diartikan, sementara otaknya berputar cepat mencari cara untuk menyelamatkan ibunya dari cengkraman monster yang tinggal satu atap dengannya ini. Ancaman Lutfi yang begitu dingin dan mematikan di dalam kamar sempit itu, membuat Fahma sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang sudah kehilangan hati nuraninya. Fahma tahu betul bahwa Lutfi tidak main-main dengan ucapannya tentang obat yang bisa menghentikan detak jantung Ibu Rina. Nyawa ibunya adalah prioritas utama di atas segalanya, bahkan di atas ego dan kemarahannya sendiri. Oleh karena itu, Fahma memilih untuk mundur selangkah demi menyusun strategi yang lebih matang. Dengan wajah yang dibuat seolah-olah menyerah dan ketakutan, Fahma menurunkan nada bicaranya. Ia mengatakan kepada Lutfi bahwa ia butuh waktu untuk berpikir dan mempersiapkan dokumen pelimpahan aset yang diminta. Lutfi tersenyum penuh kemenangan melihat perubahan sikap Fahma. Baginya, ketakutan di mata Fahma adalah tanda bahwa dominasinya di rumah itu masih tak tergoyahkan. Lutfi memberi tenggat waktu 2 hari. Jika dalam 2 hari sertifikat rumah belum berpindah nama menjadi miliknya, ia bersumpah akan ada bendera kuning di depan rumah. Malam itu suasana rumah terasa seperti penjara dengan sipir yang kejam. Lutfi dan Andika terus mengawasi gerak-gerik Fahma dan Adipati. Namun, mereka tidak menyadari bahwa di balik sikap pasrahnya, Fahma dan Adipati sedang bergerak dalam diam. Fahma menyadari bahwa kondisi pikun dan lemah fisik yang dialami Ibu Rina bukanlah proses penuaan alami. Ibunya baru berusia awal 60-an, seharusnya masih cukup bugar. Fahma mencurigai makanan dan obat-obatan yang selama ini dicekokkan oleh Lutfi. Kecurigaan itu terbukti saat Fahma secara diam-diam memeriksa lemari obat di dapur ketika Lutfi sedang mandi. Di sana, terselip di antara botol vitamin murah, terdapat botol obat penenang dosis tinggi yang biasanya hanya diresepkan untuk pasien gangguan jiwa berat atau pasien pasca operasi besar. Label botol itu sudah dikelupas sebagian untuk menyamarkan identitas obatnya. Namun Adipati yang sempat memotret dan mencari informasinya di internet memastikan bahwa itu adalah obat keras yang jika dikonsumsi terus-menerus akan menyebabkan kerusakan saraf, halusinasi, hingga gagal jantung. Rencana penyelamatan pun disusun dengan sangat hati-hati tanpa menimbulkan kecurigaan. Adipati memainkan perannya dengan sempurna. Ia berpura-pura menjadi suami yang takut istri, dan sering keluar rumah dengan alasan bosan atau mencari angin segar. Padahal, setiap kali keluar, Adipati pergi membeli makanan sehat, bubur bergizi tinggi, dan air mineral botolan dari kota kecamatan. Ia menyelundupkan makanan-makanan itu ke dalam kamar Ibu Rina lewat jendela samping yang tersembunyi di balik semak-semak, saat Lutfi dan Andika sedang lengah menonton televisi dengan volume keras. Fahma bertugas di dalam kamar. Ia dengan telaten membuang makanan jatah dari Lutfi yang penuh minyak jelantah dan kemungkinan besar sudah dicampur obat penenang itu ke dalam kantong plastik khusus untuk dibuang nanti. Sebagai gantinya, ia menyuapi ibunya dengan makanan bersih yang dibawa Adipati. Proses detoksifikasi racun dari tubuh Ibu Rina dilakukan secara intensif selama 2 hari 2 malam. Fahma juga mengganti air minum ibunya sepenuhnya dengan air mineral yang masih disegel, memastikan tidak ada setetes pun cairan pemberian Lutfi yang masuk ke tenggorokan ibunya. Fahma melihat perubahan kecil namun berarti. Di hari kedua, sorot mata Ibu Rina yang tadinya kosong dan berkabut mulai menampakkan sedikit cahaya kehidupan. Respons motoriknya mulai membaik. Tangan yang tadinya hanya bisa terkulai lemah, kini mulai bisa menggenggam jari Fahma dengan erat. Bibir yang tadinya kaku dan keluh, mulai bisa membisikkan kata-kata yang lebih jelas meskipun masih lirih. Ibu Rina mulai sadar dari tidur panjang, akibat pengaruh obat bius yang selama ini membelenggu otaknya. Namun, Fahma memberi isyarat kepada ibunya untuk tetap berpura-pura tidur dan lemah jika Lutfi masuk ke kamar. Ini adalah sandiwara paling berbahaya yang harus mereka mainkan demi keselamatan nyawa. Sementara itu, Lutfi semakin tidak sabar. Ia terus-menerus menyindir dan menekan Fahma tentang surat perjanjian itu. Lutfi merasa di atas angin karena mengira Fahma sudah tidak berkutik.
Ia bahkan sudah mulai membual kepada tetangga sebelah lewat pagar, bahwa sebentar lagi rumah ini akan resmi menjadi miliknya, dan ia akan merenovasinya menjadi rumah gedongan bertingkat. Kesombongan Lutfi membuatnya lengah. Ia tidak menyadari bahwa makanan beracun yang ia siapkan setiap pagi dan sore di nampan plastik itu, tidak pernah disentuh oleh Ibu Rina. Ia hanya melihat piring kosong saat mengambilnya kembali, mengira Ibu Rina memakannya dengan lahap, padahal isinya sudah berpindah ke tempat sampah yang disembunyikan Adipati di bagasi mobil. Racun yang tak terlihat itu kini perlahan menghilang dari darah Ibu Rina, mengembalikan kekuatan wanita tua itu sedikit demi sedikit, menyiapkan sebuah kejutan yang tak pernah diperhitungkan oleh Lutfi maupun Andika. Waktu penentuan semakin dekat, dan ketegangan di udara semakin tebal dan menyesakkan dada. Pagi hari ketiga tiba dengan langit mendung yang menggantung rendah di atas atap rumah, seolah alam turut merasakan beratnya konflik yang akan memuncak hari ini. Lutfi sudah berdandan rapi sejak subuh. Senyum licik tersungging di bibirnya yang bergincu merah menyala. Ia meletakkan sebuah map tebal di atas meja makan di ruang tengah. Di dalam map itu terdapat surat pernyataan pelimpahan hak atas tanah dan bangunan dari Ibu Rina dan ahli waris lainnya, kepada Lutfi Oktavia. Lutfi memanggil Fahma, Adipati, dan Andika untuk berkumpul. Ia juga memaksa Fahma untuk memapah Ibu Rina keluar dari kamar. Lutfi ingin kemenangan mutlak. Ia ingin Ibu Rina menyaksikan sendiri bagaimana rumah yang dibangun dengan keringat dan air matanya berpindah tangan ke menantu yang selama ini menghinanya. Fahma memapah Ibu Rina dengan pelan. Tubuh wanita tua itu masih tampak lemah. Namun Fahma bisa merasakan cengkeraman tangan ibunya yang kuat di lengannya, sebuah tanda bahwa energi ibunya telah kembali. Mereka duduk mengelilingi meja makan. Suasana hening dan mencekam. Andika duduk di samping Lutfi, kepalanya tertunduk dalam, kakinya gemetar tidak berhenti di bawah meja. Ia tampak seperti pesakitan yang menunggu vonis mati, bukan seperti calon pemilik rumah baru. Lutfi menyodorkan pulpen ke arah Fahma dengan gerakan kasar. Ia mendesak Fahma untuk segera menandatangani surat pelepasan hak sebagai ahli waris, baru kemudian tangan Ibu Rina akan dipaksa untuk membubuhkan cap jempol. Lutfi berkata dengan nada mengejek bahwa setelah tanda tangan ini selesai, ia berjanji akan merawat Ibu Rina dengan layak di panti jompo termurah yang bisa ia temukan, karena ia tidak sudi mengurus orang jompo di rumah barunya nanti. Fahma memegang pulpen itu dengan tangan gemetar. Ia menatap Lutfi, lalu menatap Andika yang masih saja diam membisu menyaksikan kejahatan istrinya. Fahma mengulur waktu, ia bertanya kepada Andika apakah ia benar-benar tega membiarkan ibu kandungnya dibuang ke panti jompo setelah rumah ini direbut. Pertanyaan itu membuat Andika tersentak. Namun sebelum ia bisa menjawab, Lutfi langsung memotong dengan bentakan keras. Lutfi mengancam akan membongkar rahasia besar Andika sekarang juga jika Andika berani membela ibunya. Ancaman itu membuat Andika kembali menciut. Mulutnya terkatup rapat. Lutfi tertawa sinis, merasa memegang kendali penuh atas semua orang di ruangan itu. Ia kembali mendesak Fahma untuk tanda tangan, atau obat racun itu akan benar-benar bekerja malam ini. Tepat saat ujung pulpen Fahma menyentuh kertas, sebuah suara serak namun tegas terdengar memecah keheningan. Suara itu bukan milik Fahma, bukan pula Adipati. Itu adalah suara Ibu Rina. Wanita tua yang dikira sudah pikun dan lumpuh otaknya itu tiba-tiba mengangkat kepalanya tegak. Matanya menatap tajam ke arah Lutfi, lalu beralih ke Andika dengan tatapan penuh luka dan kekecewaan mendalam. Ibu Rina berkata dengan lantang agar Fahma jangan menandatangani apapun. Ia mengatakan bahwa Andika tidak berhak atas 1 sentimeter pun tanah di rumah ini. Semua orang terperanjat. Lutfi melotot kaget melihat mayat hidup itu tiba-tiba bicara lancar. Ibu Rina melanjutkan kalimatnya yang membuat seisi ruangan seakan disambar petir di siang bolong. Dengan napas memburu namun intonasi yang jelas, Ibu Rina mengungkapkan fakta yang selama ini ia kubur dalam-dalam demi keutuhan nama baik keluarga. Ia menunjuk wajah Andika dan berkata bahwa Andika bukanlah anak kandungnya. Andika bukanlah adiknya Fahma. Andika adalah anak hasil hubungan gelap almarhum ayah mereka dengan seorang wanita penghibur yang menelantarkannya di depan pintu panti asuhan 30 tahun lalu. Ibu Rina menceritakan dengan air mata berlinang bagaimana ia memungut bayi Andika, merawatnya, menyusuinya, dan membesarkannya dengan kasih sayang yang sama besarnya dengan yang ia berikan pada Fahma. Meskipun setiap melihat wajah Andika, hatinya sakit teringat pengkhianatan suaminya. Rahasia itu meledak di tengah ruangan. Wajah Andika pucat pasi, air matanya tumpah. Ternyata selama ini Lutfi tahu rahasia ini, karena ia menemukan dokumen adopsi itu lebih dulu saat mengacak-acak lemari tua tahun lalu. Lutfi menggunakan fakta ini untuk memeras Andika. Lutfi mengancam jika Andika tidak menuruti semua perintahnya untuk menyiksa Ibu Rina dan merebut warisan,
maka Lutfi akan menyebarkan aib bahwa Andika adalah anak haram ke seluruh kampung, yang akan membuat Andika kehilangan status sosial dan hak warisnya secara hukum agama maupun negara. Ketakutan Andika akan kehilangan harta dan harga diri, membuatnya rela menjadi budak istrinya dan mengkhianati ibu yang membesarkannya. Fahma menatap Andika dengan pandangan yang berubah total. Rasa kasihan dan sayang sebagai kakak seketika lenyap berganti dengan rasa jijik yang luar biasa. Adiknya, atau orang yang ia kira adiknya, ternyata adalah parasit yang sesungguhnya. Ia tega membiarkan wanita yang menyelamatkan hidupnya dari panti asuhan disiksa dan diracuni, hanya demi menutupi asal-usulnya yang kelam. Fahma berdiri, mengambil kertas perjanjian itu, dan merobeknya menjadi potongan-potongan kecil di depan wajah Lutfi yang kini tampak panik karena kartu asnya sudah tidak berguna lagi. Fahma melempar sobekan kertas itu ke wajah Andika. Dengan suara dingin, Fahma menyatakan bahwa mulai detik ini, tidak ada lagi hubungan saudara di antara mereka. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan kali ini Fahma tidak akan menahan diri lagi untuk menghancurkan mereka berdua. Setelah keributan besar yang membongkar rahasia kelam Andika di ruang tengah, Lutfi tidak lantas merenungi kesalahannya. Wanita itu justru dikuasai oleh rasa penyangkalan yang luar biasa. Ia menolak menerima kekalahan begitu saja di hadapan Fahma. Baginya, status sosial dan pengakuan orang lain adalah nyawa kedua yang harus dipertahankan mati-matian. Dengan wajah yang masih menyeratkan amarah, Lutfi menyambar tas tangannya dan memperbaiki riasannya yang sedikit luntur. Ia memutuskan untuk tetap menghadiri acara arisan akbar kecamatan yang diadakan siang itu di Gedung Serbaguna Balai Desa. Ini adalah acara paling bergengsi tahunan yang dihadiri oleh istri-istri pejabat desa, pengusaha lokal, dan sosialita kampung. Lutfi sudah lama menantikan momen ini karena ia dijadwalkan akan naik panggung untuk menerima penghargaan sebagai anggota paling aktif, sebuah gelar semu yang ia beli dengan uang hasil memeras Ibu Rina. Ia meninggalkan Andika yang masih terduduk lemas di lantai ruang makan, tenggelam dalam kehancuran mentalnya sendiri. Lutfi berpikir bahwa jika ia bisa memenangkan hati orang-orang di arisan, ia akan memiliki dukungan massa untuk melawan Fahma. Gedung serbaguna itu sudah dipenuhi oleh ratusan tamu undangan yang mengenakan pakaian terbaik mereka. Aroma parfum menyengat bercampur dengan bau makanan prasmanan memenuhi udara. Lutfi melangkah masuk dengan dagu terangkat tinggi, berusaha keras menyembunyikan kegelisahan hatinya. Ia menebar senyum palsu ke kiri dan kanan, menyapa Jeng Bella dan teman-teman satu gengnya yang duduk di meja depan. Meskipun Jeng Bella menatapnya dengan pandangan sedikit aneh, mungkin karena gosip tentang kejadian pagi tadi sudah mulai menyebar samar-samar, Lutfi tetap percaya diri duduk di kursi yang telah disediakan. Ia merasa dirinya adalah bintang utama hari ini. Namun, kejutan yang sesungguhnya baru saja dimulai ketika pembawa acara naik ke atas panggung dan meminta perhatian seluruh hadirin. Pembawa acara dengan suara lantang mengumumkan bahwa acara tahun ini menjadi sangat istimewa, karena kehadiran donatur utama yang baru saja membeli gedung serbaguna tersebut untuk diwakafkan bagi kegiatan warga. Donatur tersebut juga yang membiayai seluruh catering mewah hari ini. Jantung Lutfi berdegup kencang, ia bertanya-tanya siapa orang kaya baru yang dimaksud. Pintu utama gedung terbuka lebar, dan masuklah Fahma bergandengan tangan dengan Adipati. Penampilan mereka sungguh kontras dengan Lutfi. Fahma mengenakan gamis sederhana namun berbahan sutra kualitas tinggi yang jatuh dengan anggun, jilbabnya rapi tanpa banyak aksesoris, memancarkan aura kelas yang tidak bisa dipalsukan. Di sampingnya, Adipati berjalan tegap dengan wibawa yang membuat seisi ruangan terdiam kagum. Lutfi ternganga, tangannya mencengkeram taplak meja hingga kusut. Ia tidak menyangka Fahma akan berani datang ke tempat kekuasaannya. Fahma dan Adipati dipersilakan naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan singkat. Namun, Adipati mengambil mikrofon dan berkata bahwa ia tidak ingin banyak bicara. Ia mengatakan bahwa sebagai warga baru yang peduli pada moralitas desa, ia ingin menayangkan sebuah video edukasi tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Lutfi merasa ada yang tidak beres. Perasaannya mulai tidak enak saat lampu gedung dipadamkan dan layar proyektor raksasa di belakang panggung mulai menyala. Video dimulai. Namun itu bukan video edukasi biasa. Itu adalah rekaman CCTV kualitas tinggi yang diambil dari ruang tengah rumah Ibu Rina. Gambar di layar sangat jelas dan tajam. Semua mata tertuju ke sana. Dalam video itu, terlihat Lutfi sedang berdiri berkacak pinggang di depan Ibu Rina yang duduk di lantai. Suara Lutfi terdengar menggelegar lewat pengeras suara gedung yang jernih. Semua orang bisa mendengar Lutfi memaki Ibu Rina dengan sebutan binatang, menyebutnya parasit bau tanah yang menyusahkan. Video berlanjut ke adegan yang lebih mengerikan, saat Lutfi dengan sengaja menumpahkan air panas ke kaki Ibu Rina lalu tertawa saat wanita tua itu meringis kesakitan. Puncak dari tayangan itu adalah adegan pagi ini, saat Lutfi mengelapkan kaki kotornya ke baju Ibu Rina sambil melakukan siaran langsung.
Gedung yang tadinya hening seketika berubah menjadi riuh rendah. Gumaman kaget berubah menjadi teriakan kemarahan. Ibu-ibu yang hadir menutup mulut mereka dengan tangan, tidak percaya dengan kekejaman yang mereka saksikan. Citra Lutfi sebagai menantu yang solehah dan berbakti hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Video itu telanjang menampilkan sifat asli Lutfi yang seperti iblis berwajah manusia. Lampu gedung kembali menyala, menyoroti Lutfi yang kini duduk mematung dengan wajah pucat pasi. Ia merasa seperti ditelanjangi di depan ratusan orang. Jeng Bella, ketua geng arisan yang duduk di sebelahnya, adalah orang pertama yang bereaksi. Dengan wajah jijik, Jeng Bella berdiri, mengambil gelas es buah yang penuh di hadapannya, dan menyiramkannya tepat ke wajah Lutfi. Tindakan Jeng Bella memicu reaksi massa. Sorakan cemoohan dan kata-kata kasar mulai terlontar ke arah Lutfi. Orang-orang yang dulu memujinya kini menatapnya dengan kebencian. Beberapa ibu-ibu bahkan melemparkan tisu bekas dan kulit kacang ke arahnya. Lutfi yang basah kuyup oleh es buah dan lengket, berusaha membela diri. Ia berteriak histeris mengatakan bahwa video itu editan, bahwa Fahma memfitnahnya. Tapi tidak ada yang percaya. Bukti visual itu terlalu nyata. Lutfi merasa dunia di sekelilingnya berputar. Rasa malunya sudah tak tertahankan lagi. Dengan sisa tenaga dan harga diri yang sudah hancur lebur, Lutfi mendorong kursi hingga terjungkal dan berlari keluar gedung diiringi sorakan, "Usir!" dari para warga. Ia berlari tanpa arah, air mata kemarahan dan dendam bercampur dengan cairan manis yang membasahi wajahnya. Di atas panggung, Fahma menatap kepergian Lutfi dengan tatapan dingin tanpa ekspresi. Hukuman sosial telah dijatuhkan, dan itu jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik manapun. Lutfi berlari pulang ke rumah dengan napas memburu dan hati yang terbakar oleh dendam kesumat. Pikirannya sudah tidak jernih lagi. Rasa malu yang ia terima di gedung pertemuan tadi telah mengubahnya menjadi seseorang yang nekat dan berbahaya. Ia merasa hidupnya sudah hancur, reputasinya tamat, dan masa depannya gelap. Satu-satunya hal yang ada di benaknya sekarang adalah jika ia tidak bisa memiliki rumah dan harta itu, maka tidak ada seorang pun yang boleh memilikinya. Ia tidak akan membiarkan Fahma dan Ibu Rina hidup tenang di atas penderitaannya. Lutfi menemukan Andika masih di rumah, duduk melamun di teras belakang dengan tatapan kosong. Lutfi mengguncang tubuh suaminya itu dengan kasar, berteriak di depan wajah Andika bahwa mereka sudah kalah telak dan dipermalukan di depan seluruh kampung. Lutfi mulai meracuni pikiran Andika yang sedang rapuh. Ia mengatakan bahwa Fahma pasti akan melaporkan mereka ke polisi dengan bukti-bukti yang ada. Penjara sudah menanti di depan mata. Lutfi memanipulasi ketakutan Andika akan kurungan penjara. Ia meyakinkan Andika bahwa satu-satunya cara untuk menghilangkan jejak, menghapus bukti CCTV, dan membungkam mulut Ibu Rina selamanya, adalah dengan memusnahkan semuanya dengan api. Rencana gila itu terdengar masuk akal di telinga Andika yang sudah putus asa. Andika yang selama hidupnya selalu dikendalikan oleh rasa takut, kini disetir sepenuhnya oleh kepanikan. Mereka berdua bergegas pergi menggunakan motor, membeli 2 jeriken bensin dari penjual eceran di pinggir jalan desa yang sepi, lalu kembali ke rumah dengan niat yang mengerikan. Langit sore mulai gelap ketika Lutfi dan Andika kembali menerobos masuk ke dalam rumah. Fahma, Adipati, dan Ibu Rina sedang berada di ruang tengah. Mereka baru saja selesai membereskan kekacauan bekas sarapan tadi pagi. Fahma terkejut melihat kedatangan Lutfi dan Andika yang terlihat berantakan dan matanya merah menyala. Bau bensin yang menyengat langsung memenuhi ruangan begitu Andika membuka tutup jeriken. Tanpa banyak bicara, Andika mulai menyiramkan cairan mudah terbakar itu ke sofa, gorden, dan karpet. Adipati segera bertindak, ia mencoba maju untuk menghentikan Andika, namun Lutfi dengan sigap mengacungkan sebuah pisau dapur yang ia ambil dari meja makan. Lutfi berteriak histeris, mengancam akan menusuk siapa saja yang mendekat. Situasi menjadi sangat genting. Fahma mundur perlahan sambil melindungi tubuh ibunya di belakang punggungnya. Bau bensin membuat kepala pening dan suasana semakin mencekam. Andika berdiri di tengah ruangan dengan tangan gemetar memegang pemantik api gas. Matanya liar, keringat dingin bercucuran membasahi wajahnya yang pucat. Ia hanya perlu 1 jentikan jari untuk mengubah rumah warisan itu menjadi neraka yang akan melahap mereka semua. Lutfi terus berteriak dari samping, memerintahkan Andika untuk segera menyalakan api. Lutfi berteriak bahwa biarkan mereka semua mati terbakar bersama rumah sialan ini agar rahasia mereka tertutup abu selamanya. Di tengah ketegangan yang mematikan itu, Ibu Rina perlahan melepaskan pegangan Fahma. Wanita tua itu melangkah maju, melewati Fahma yang berusaha menahannya. Ibu Rina berdiri tegak di hadapan Andika, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah keriputnya. Ia menatap mata Andika dalam-dalam, tatapan seorang ibu yang penuh kasih namun juga penuh wibawa.
Andika yang melihat sosok ibu yang merawatnya sejak bayi mendekat, tangannya semakin gemetar. Ibu Rina berbicara dengan suara yang tenang namun menggelegar di keheningan ruangan itu. Ia menantang Andika untuk membakar rumah itu. Ia mempersilakan Andika untuk membakar ibu yang telah menyuapinya makan saat ia lapar, ibu yang mengompres dahinya saat ia demam tinggi, dan ibu yang memeluknya saat ia menangis karena diejek teman-temannya. Kalimat Ibu Rina menusuk langsung ke jantung hati Andika. Ibu Rina melanjutkan perkataannya, mengingatkan Andika bahwa saat ibu kandungnya sendiri membuangnya di tong sampah panti asuhan tanpa sehelai benang pun, dialah, Rina, yang datang memungutnya, memberinya nama, dan memberinya tempat berteduh. Ia tidak pernah sekalipun menganggap Andika sebagai anak haram, melainkan sebagai titipan Tuhan yang harus dijaga. Ibu Rina bertanya dengan lirih, apakah ini balasan Andika untuk air susu yang telah ia berikan selama puluhan tahun? Kata-kata itu meruntuhkan benteng pertahanan mental Andika. Bayangan masa kecilnya yang penuh kasih sayang dari Ibu Rina berputar kembali di kepalanya. Tangan yang memegang pemantik api itu turun perlahan. Andika mulai menangis sesenggukan, tubuhnya terguncang hebat oleh rasa bersalah yang akhirnya meledak. Ia tidak sanggup melakukannya. Ia tidak sanggup membakar wanita yang adalah satu-satunya ibunya di dunia ini. Melihat suaminya mulai luluh, Lutfi menjerit frustrasi. Kemarahannya memuncak hingga ke ubun-ubun. Ia tidak bisa membiarkan rencananya gagal hanya karena drama sentimental ini. Lutfi berlari menerjang Andika, merampas pemantik api itu dari tangan suaminya yang lemas. Dengan mata melotot penuh kebencian, Lutfi berteriak bahwa jika Andika terlalu pengecut untuk melakukannya, maka ia sendiri yang akan menyelesaikannya. Lutfi menyalakan pemantik api itu, nyala api kecil berwarna biru dan oranye menari-nari di ujung jarinya, siap dilemparkan ke genangan bensin yang hanya berjarak beberapa sentimeter dari kaki Fahma. Adipati bersiap menerjang, namun jaraknya terlalu jauh. Detik-detik terasa melambat, nyawa mereka semua kini bergantung pada gerakan tangan Lutfi yang sudah dikuasai iblis amarah. Ketegangan di ruang tamu itu mencapai puncaknya hingga seolah udara di sekitar mereka membeku. Lutfi berdiri dengan mata melotot nyalang, tangannya menggenggam pemantik api yang sudah menyala. Lidah api biru kecil menari-nari di ujung pemantik itu, siap melahap uap bensin yang sudah memenuhi setiap sudut ruangan. Fahma menahan napas, tubuhnya kaku melindungi Ibu Rina di belakangnya, sementara Adipati memasang kuda-kuda siap menerjang meski jaraknya terlalu jauh untuk bisa menghentikan gerakan tangan Lutfi tepat waktu. Andika yang baru saja kehilangan kendali atas dirinya, jatuh terduduk di lantai sambil menangis meraung-raung menutup wajahnya, tidak sanggup melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam benak Lutfi saat itu hanya ada satu tujuan, yaitu menghancurkan segalanya. Jika ia tidak bisa memiliki rumah ini, maka tidak ada satu orang pun yang boleh memilikinya. Ia ingin melihat Fahma yang sombong itu, hangus bersama sertifikat tanah yang ia agung-agungkan. Dengan jeritan melengking penuh kebencian, Lutfi mengayunkan tangannya ke depan, berniat melemparkan pemantik api itu tepat ke arah genangan bensin yang mengalir di dekat kaki Fahma. Namun, nasib berkata lain. Tuhan sepertinya sudah mengatur skenario pembalasan yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar penjara. Saat Lutfi menghentakkan kakinya ke depan untuk mengambil ancang-ancang melempar, ujung sepatu hak tingginya menginjak kulit pisang busuk, sisa sampah makanan yang ia lemparkan sembarangan ke lantai tadi pagi, karena malas membuangnya ke tempat sampah. Lantai yang licin karena tumpahan bensin bercampur dengan lendir kulit pisang, membuat keseimbangan Lutfi hilang seketika. Tubuhnya terhuyung hebat ke depan dengan gerakan yang konyol dan tidak terkendali. Lutfi memeki kaget, tangannya yang memegang pemantik api terlempar tak tentu arah. Pemantik itu terlepas dari genggamannya, melayang di udara dalam gerakan lambat yang mengerikan, lalu jatuh bukan ke arah Fahma, melainkan mendarat tepat di atas ujung gaun panjang berbahan sintetis murah yang dikenakan Lutfi. Dalam hitungan detik, api menyambar kain gaun itu dengan lahap. Bahan pakaian Lutfi yang mudah terbakar bertindak seperti sumbu kompor yang disiram minyak. Api menjalar cepat dari ujung gaun naik ke arah kakinya. Lutfi menjerit histeris, rasa panas mulai menyengat kulitnya. Ia panik luar biasa. Bukannya menjatuhkan diri dan berguling untuk memadamkan api, kepanikan membuatnya bertindak irasional. Ia berlari kencang menuju satu-satunya sumber air yang terlintas di kepalanya, yaitu kamar mandi. Lutfi berlari terbirit-birit melewati lorong sempit menuju kamar mandi belakang, tempat di mana ia biasa menyiksa Ibu Rina. Api yang berkobar di bagian bawah gaunnya, membuatnya terlihat seperti bola api yang berlarian. Fahma dan Adipati segera bertindak cepat. Adipati melepas jaketnya dan berusaha mengejar untuk memadamkan api sebelum membakar rumah. Sementara Fahma segera menarik Ibu Rina keluar menuju halaman rumah yang aman. Lutfi sampai di depan pintu kamar mandi dengan napas tersengal dan air mata ketakutan. Ia hendak masuk ke dalam untuk menyiramkan air dari bak mandi ke tubuhnya. Namun,
Karma kembali bekerja dengan cara yang ironis. Di depan pintu kamar mandi, ubin lantainya pecah dan tidak rata. Kerusakan yang sudah lama ada namun tidak pernah diperbaiki oleh Lutfi, karena ia menganggap itu tidak penting. Kaki Lutfi tersandung pecahan ubin itu. Tubuhnya terpelanting keras ke depan, jatuh tersungkur tepat di posisi yang sama persis dengan posisi Ibu Rina saat ia siksa kemarin. Lutfi jatuh telungkup di lantai kamar mandi yang kotor. Guncangan keras dari jatuhnya tubuh Lutfi, ditambah dengan panasnya api yang mulai menjelat dinding, memicu kerusakan fatal pada infrastruktur rumah tua yang sudah lapuk itu. Di atas langit-langit kamar mandi, terdapat pipa saluran pembuangan air kotor utama dari lantai atas, tempat toren air dan saluran pembuangan kotoran burung berkumpul. Pipa paralon tua yang sudah retak itu tidak kuat menahan getaran dan hawa panas mendadak. Terdengar suara retakan keras, krak, diikuti dengan suara biur yang menggelegar. Pipa besar itu pecah tepat di atas tempat Lutfi terbaring. Air limbah berwarna hitam pekat, berbau busuk, bercampur dengan lumpur got dan kotoran yang telah mengendap bertahun-tahun, tumpah ruah seperti air bah langsung menimpa tubuh Lutfi. Semburan air kotor dalam jumlah besar itu seketika memadamkan api di gaun Lutfi dengan suara mendesis yang nyaring. Asap putih mengepul memenuhi ruangan sempit itu, membawa bau daging melepuh bercampur bau busuk air got yang menyengat hidung. Lutfi terbatuk-batuk hebat. Sekujur tubuhnya basah kuyup oleh cairan hitam yang lengket dan menjijikan. Ia mencoba bangun, namun kakinya terkilir parah dan tubuhnya terasa perih akibat luka bakar ringan di bagian betis. Ia duduk bersandar di dinding kamar mandi, penampilannya sungguh mengenaskan. Rambutnya yang tadi pagi disasak tinggi kini lepek tertutup lumpur hitam, riasannya luntur menjadi topeng horor, dan gaun mewahnya kini tak ubahnya kain pel kotor yang hangus sebagian. Lutfi meraba wajahnya, cairan hitam berbau anyir menempel di tangannya. Ia melihat ke sekeliling, menyadari posisinya saat ini. Ia sedang duduk di genangan air kotor, persis seperti kata-kata hinaan yang sering ia lontarkan kepada Ibu Rina, sampah bau yang menumpang hidup. Kini, dialah sampah itu. Dialah yang bau busuk. Realitas itu menghantam mentalnya lebih keras daripada rasa sakit fisiknya. Lutfi meraung, bukan karena sakit, tapi karena rasa hina yang tak tertahankan. Di saat yang bersamaan, suara sirine mobil polisi meraung-raung mendekat dan berhenti tepat di depan rumah. Adipati yang sudah memadamkan sisa api kecil di karpet dengan jaketnya, berjalan tenang menuju pintu depan. Pak Hendra, sang kepala polisi, masuk diikuti oleh beberapa anak buahnya dengan senjata lengkap. Mereka menemukan Andika masih menangis di ruang tengah, dan Lutfi yang merintih di kamar mandi berlumuran lumpur got. Pemandangan itu begitu tragis sekaligus memuaskan bagi siapa saja yang mengetahui kejahatan mereka. Polisi segera memborgol Andika yang pasrah tanpa perlawanan. Sementara itu, 2 orang polisi wanita harus menahan napas saat mengangkat Lutfi dari genangan air kotor itu. Lutfi meronta-ronta, berteriak memanggil nama teman-teman sosialitanya untuk menolongnya. Namun tidak ada siapapun di sana selain tatapan dingin Fahma yang berdiri di ambang pintu. Fahma menatap adik iparnya itu untuk terakhir kalinya, tanpa senyum, tanpa simpati. Ia hanya melihat sesosok manusia yang akhirnya menuai apa yang ia tanam dengan cara yang paling kotor. 6 bulan telah berlalu sejak insiden kebakaran yang gagal itu. Musim hujan telah berganti menjadi musim kemarau yang cerah, membawa udara segar yang seolah membersihkan sisa-sisa kenangan buruk di kampung itu. Proses hukum terhadap Lutfi dan Andika berjalan dengan cepat dan tanpa ampun, berkat kawalan ketat dari tim hukum firma Adipati yang memastikan tidak ada celah bagi mereka untuk lolos. Fakta-fakta persidangan membuka mata seluruh warga desa tentang betapa mengerikannya penyiksaan yang dialami Ibu Rina selama bertahun-tahun. Tidak ada satupun tetangga yang bersedia menjadi saksi yang meringankan bagi Lutfi. Justru sebaliknya, banyak tetangga yang akhirnya berani bersuara tentang teriakan-teriakan kasar yang sering mereka dengar dari rumah itu, yang dulu mereka abaikan karena takut pada mulut pedas Lutfi. Lutfi Oktavia dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun atas dakwaan berlapis. Percobaan pembunuhan berencana, penganiayaan berat terhadap lansia, penggelapan dana, dan pembakaran properti dengan sengaja. Kehidupan Lutfi di penjara wanita berubah menjadi neraka dunia yang nyata. Di sana, status sosialitanya tidak berlaku sama sekali. Sifatnya yang sombong dan suka memerintah justru membuatnya menjadi target utama para narapidana senior yang jauh lebih garang. Lutfi, yang dulu jijik menyentuh sapu, kini dipaksa menjadi petugas kebersihan blok selnya. Setiap pagi, ia harus bangun sebelum matahari terbit untuk menyikat puluhan lubang WC umum yang kotor dan bau pesing. Setiap kali ia mencoba melawan atau mengeluh, cibiran, ratu sampah, akan menggema dari balik jeruji besi lain, mengingatkannya pada julukan yang melekat padanya sejak insiden air got itu. Tangan halusnya kini kasar dan pecah-pecah, wajahnya kusam tanpa perawatan, dan tatapan matanya yang dulu angkuh kini redup penuh ketakutan. Karma,
Menutup hidung karena bau sampah, kini menjadi makanannya sehari-hari saat ia harus membersihkan kotoran orang lain. Nasib Andika tidak kalah menyedihkan, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Tekanan mental yang luar biasa akibat rasa bersalah, ketakutan, dan fakta bahwa ia adalah anak yang tidak diinginkan, membuat jiwanya terguncang hebat. Di tengah proses penyidikan, Andika mengalami gangguan jiwa berat. Ia sering berhalusinasi melihat api dan mendengar suara tangisan ibunya. Pihak pengadilan akhirnya memutuskan untuk menempatkannya di fasilitas rehabilitasi mental milik negara. Di sana, Andika menghabiskan hari-harinya duduk di pojok ruangan putih, memeluk lutut sambil bergumam berulang-ulang, "Maafkan Andika, Bu. Andika anak baik. Andika bukan anak haram." Ia menjadi sosok yang kosong, terperangkap dalam penyesalan abadi yang tidak ada ujungnya. Ironisnya, satu-satunya orang yang masih rutin mengirimkan pakaian layak dan makanan untuknya ke rumah sakit jiwa itu adalah Fahma, atas permintaan Ibu Rina yang hatinya terlalu luas untuk membenci anak yang pernah ia susui itu, meskipun ia tidak ingin menemuinya lagi secara langsung. Sementara itu, di atas tanah yang dulu menjadi saksi bisu penderitaan, kini telah berdiri sebuah bangunan baru yang indah. Rumah tua yang lembab dan penuh kenangan pahit itu telah dirobohkan total oleh Fahma. Sebagai gantinya, ia membangun sebuah rumah bergaya villa tropis yang terbuka, dengan sirkulasi udara yang sejuk dan cahaya matahari yang melimpah. Tidak ada lagi kamar sempit yang dijadikan gudang. Kamar Ibu Rina kini adalah ruangan paling besar dan paling nyaman di rumah itu, menghadap langsung ke taman belakang yang penuh dengan bunga anggrek kesukaannya. Fahma juga mempekerjakan 2 orang asisten rumah tangga profesional yang terlatih merawat lansia, serta seorang satpam untuk menjaga keamanan rumah, memastikan ibunya hidup bak ratu di masa tuanya. Sore itu, suasana di teras belakang rumah terasa begitu damai. Angin sore bertiup pelan menggerakkan daun-daun pohon mangga. Ibu Rina duduk di kursi goyang rotan yang empuk, wajahnya tampak segar dan berisi, jauh berbeda dengan kondisi tulang berbalut kulit 6 bulan lalu. Ia mengenakan gamis katun yang bersih dan wangi, sambil memangku cucu pertamanya, anak Fahma yang baru berusia 3 bulan. Fahma dan Adipati duduk di sampingnya menikmati teh hangat dan pisang goreng. Tidak ada pembicaraan tentang masa lalu, tidak ada lagi nama Lutfi atau Andika yang disebut. Mereka sepakat untuk mengubur nama-nama itu bersama reruntuhan rumah lama. Yang ada kini hanyalah tawarnya bayi dan senyum Ibu Rina yang tulus. Tiba-tiba, dari pagar depan yang otomatis, terdengar suara bel berbunyi. Melalui layar interkom, terlihat wajah Jeng Bella dan beberapa mantan teman arisan Lutfi. Mereka datang dengan membawa bingkisan buah, mencoba bertamu dengan senyum manis yang dibuat-buat, jelas sekali ingin mendekati keluarga Fahma yang kini terkenal kaya raya dan dermawan. Fahma menatap layar itu dengan alis terangkat, lalu menoleh ke arah ibunya, meminta pendapat. Ibu Rina hanya tersenyum tipis. Matanya menyiratkan ketenangan yang tak terusik. Tanpa perlu berkata kasar, Ibu Rina memberikan instruksi lembut kepada Satpam melalui interkom. "Pak Satpam, tolong sampaikan pada tamu di depan, Ibu sedang istirahat dan tidak menerima tamu yang tidak diundang. Dan tolong bersihkan halaman depan. Sepertinya ada banyak lalat yang berdengung mengganggu ketenangan." Pagar tinggi itu tetap tertutup rapat, memisahkan kedamaian di dalam istana kecil mereka dari kemunafikan dunia luar. Fahma tersenyum puas mendengar jawaban ibunya. Ia menggenggam tangan Adipati, bersyukur memiliki suami yang menjadi tameng pelindungnya, dan bersyukur kepada Tuhan yang telah membalikan keadaan dengan cara yang begitu adil. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi ia tidak pernah salah alamat. Di bawah langit sore yang berwarna jingga keemasan, mereka akhirnya menemukan arti sesungguhnya dari kata pulang. Sebuah tempat di mana cinta dihargai, dan kejahatan telah tersapu bersih, tak berbekas seperti debu yang hilang terbawa angin. 5 tahun telah berlalu sejak badai besar melanda keluarga itu, waktu yang cukup lama untuk mengubah bentang alam dan nasib manusia secara drastis. Kampung yang dulunya hanya mengenal keluarga Ibu Rina sebagai keluarga yang malang dan penuh drama, kini melihat mereka dengan tatapan hormat yang segan. Rumah villa tropis yang dibangun Fahma di atas tanah warisan itu, kini telah tumbuh menyatu dengan alam sekitarnya. Pohon-pohon mangga dan rambutan yang dulu kerdil tak terawat, kini berdiri gagah menaungi halaman yang hijau oleh rumput Jepang yang terpangkas rapi. Di sore hari yang cerah, cahaya matahari keemasan menerobos celah-celah dedaunan, menciptakan lukisan bayangan yang menari indah di lantai teras marmer, tempat Ibu Rina biasa menghabiskan waktunya. Tidak ada lagi bau apek, tidak ada lagi teriakan kasar, dan tidak ada lagi ketakutan yang mengintai di balik pintu. Fahma kini bukan lagi hanya sekadar tamu yang datang berkunjung sesekali. Ia dan Adipati memutuskan untuk memindahkan basis operasional bisnis mereka ke kota provinsi terdekat, agar bisa lebih sering pulang ke kampung. Kehadiran mereka membawa dampak ekonomi yang nyata bagi warga sekitar.
Fahma mendirikan sebuah yayasan sosial yang fokus pada perawatan lansia terlantar, sebuah dedikasi nyata yang ia persembahkan untuk memuliakan ibunya. Yayasan itu mempekerjakan banyak pemuda setempat yang dulunya pengangguran, memberi mereka pelatihan dan gaji yang layak. Ironi terbesar bagi warga kampung adalah kenyataan bahwa wanita yang dulu diusir dan dicaci maki oleh adik iparnya sendiri, kini justru menjadi tumpuan harapan bagi banyak keluarga di desa itu. Kebaikan Fahma membungkam semua mulut nyinyir, tanpa ia perlu mengucapkan sepatah kata pembelaan pun. Sore itu, suasana di rumah terasa lebih ramai dari biasanya. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun berlarian mengejar bola di halaman, tawanya yang renyah memecah kesunyian. Itu adalah Alif, putra pertama Fahma dan Adipati. Di kursi rodanya, yang kini hanya dipakai jika ia lelah berjalan jauh, bukan karena sakit, Ibu Rina tersenyum lebar melihat cucunya. Wajah Ibu Rina tampak bercahaya, kerutan di wajahnya memang bertambah seiring usia, namun itu adalah kerutan bahagia, bukan kerutan penderitaan seperti 5 tahun lalu. Ia memanggil Alif dengan lembut, dan bocah itu segera berlari memeluk neneknya. Sebuah pemandangan sederhana yang dulu mustahil terjadi saat Lutfi masih berkuasa di rumah ini. Bagi Ibu Rina, setiap detik yang ia lalui sekarang adalah bonus dari Tuhan yang harus disyukuri dengan sujud panjang di sepertiga malam. Namun, di belahan tempat lain yang jauh dari kenyamanan villa itu, takdir berjalan dengan wajah yang sangat berbeda. Di sebuah bangsal rumah sakit jiwa milik pemerintah yang terletak di pinggiran kota yang sepi, seorang pria kurus kering duduk meringkuk di sudut ruangan bercat putih kusam. Pria itu adalah Andika. 5 tahun isolasi mental telah menggerogoti kewarasannya hingga ke akar. Rambutnya yang dulu selalu dipangkas rapi demi gengsi, kini memutih dan acak-acakan. Tatapan matanya kosong, seolah jiwanya telah lama pergi meninggalkan raganya. Setiap hari, rutinitas Andika selalu sama dan menyedihkan. Ia akan melipat selimutnya berulang-ulang dengan sangat presisi, lalu memeluk bantal kumalnya sambil bergumam lirih meminta maaf. Perawat yang menjaganya mengatakan bahwa Andika sering berhalusinasi melihat sosok ibunya datang membawa piring berisi nasi hangat. Ia akan membuka mulutnya lebar-lebar menunggu suapan yang tak kunjung datang, lalu menangis histeris saat menyadari piring itu hanyalah bayangan. Rasa bersalah karena telah mengkhianati ibu angkat yang merawatnya dari bayi, ditambah tekanan aib sebagai anak buangan yang tak diinginkan, telah menciptakan penjara pikiran yang tak bisa ditembus oleh obat penenang manapun. Fahma pernah datang menjenguknya sekali setahun, hanya untuk memastikan kebutuhan dasar Andika terpenuhi. Namun, setiap kali Fahma datang, Andika tidak mengenalinya. Ia hanya akan mundur ketakutan ke pojok ruangan, berteriak bahwa ia tidak mau dibakar api. Melihat kondisi itu, Fahma akhirnya menyadari bahwa hukuman terberat bagi seorang pengkhianat bukanlah penjara fisik, melainkan hilangnya kedamaian dalam dirinya sendiri sampai akhir hayat. Sementara itu, nasib Lutfi Oktavia jauh lebih tragis dan nyata. Di lembaga pemasyarakatan wanita kelas 2A, nama Lutfi Oktavia sudah lama tenggelam. Para narapidana dan sipir lebih mengenalnya dengan panggilan Irah. Sebuah nama ejekan yang diberikan karena tugas tetapnya sebagai pembersih saluran air dan kakus. 5 tahun mendekam di balik jeruji besi telah merenggut segala kecantikan palsu yang dulu ia banggakan. Kulitnya yang dulu rutin dirawat dengan krim mahal, kini kusam, kasar, dan penuh bercak hitam akibat sering terpapar air kotor dan bahan kimia pembersih lantai yang keras. Tubuhnya kurus, tulang pipinya menonjol tajam, memberikan kesan wajah yang keras dan pahit. Tidak ada lagi sisa-sisa gaya sosialita yang dulu membuatnya merasa di atas angin. Kehidupan penjara sangatlah brutal bagi seseorang seperti Lutfi yang tidak memiliki backingan uang maupun fisik yang kuat. Ia berada di kasta terendah dalam hierarki penjara. Sifat sombongnya di awal masa tahanan telah membuatnya dimusuhi oleh kepala geng narapidana, yang berujung pada pelajaran fisik yang membuatnya kini berjalan sedikit pincang. Setiap malam, Lutfi tidur beralaskan tikar tipis di sel yang penuh sesak, ditemani nyamuk dan bau keringat puluhan orang. Namun, siksaan terbesar bagi Lutfi bukanlah fisik, melainkan informasi. Di ruang rekreasi penjara yang memiliki satu televisi tabung tua, Lutfi pernah tidak sengaja melihat tayangan berita lokal yang meliput kegiatan sosial yayasan milik Fahma. Dalam layar kaca yang buram itu, Lutfi melihat Fahma berdiri anggun memberikan santunan, didampingi Adipati yang gagah dan Ibu Rina yang duduk tersenyum bahagia di kursi kehormatan. Melihat wajah-wajah orang yang dulu ia hina kini hidup bak raja dan ratu, sementara dirinya membusuk di dalam sel yang bau, membuat dada Lutfi sesak oleh api cemburu yang membakar. Ia menjerit histeris di depan televisi, melempar sandal jepitnya ke layar kaca hingga retak, yang berakibat ia diseret oleh sipir ke sel isolasi tikus selama 2 minggu. Di dalam kegelapan sel isolasi itulah, Lutfi akhirnya menyadari bahwa ia telah kalah telak. Ia tidak hanya kehilangan harta, tapi ia juga kehilangan martabat, masa depan, dan jiwanya.
Ia sendirian, benar-benar sendirian, tanpa suami, tanpa anak, tanpa teman, dan tanpa harapan. Bayangan air got hitam yang menimpanya 5 tahun lalu, seolah menjadi stempel abadi yang tak bisa dihapus dari hidupnya. Kembali ke rumah villa yang asri, matahari mulai terbenam di ufuk barat, menyisakan semburat jingga yang memukau. Adipati keluar membawa nampan berisi teh hangat dan pisang goreng madu kesukaan Ibu Rina. Ia duduk di samping Fahma yang sedang mengawasi Alif bermain. Mereka berdua memandang Ibu Rina yang sedang memejamkan mata menikmati hembusan angin sore. Adipati menggenggam tangan istrinya erat. Tidak perlu banyak kata di antara mereka. Perjuangan panjang membersihkan, benalu, dari kehidupan mereka telah terbayar lunas. Mereka belajar bahwa kejahatan mungkin bisa menang sesaat dengan suara yang lantang dan intimidasi, namun kebenaran akan selalu menemukan jalannya, seperti air yang mengalir mencari celah hingga ke muara. Tiba-tiba, bel interkom di gerbang depan berbunyi lagi. Kali ini bukan tamu tak diundang seperti Jeng Bela yang sudah lama menyerah mendekati mereka. Di layar monitor terlihat wajah Pak Hendra, mantan Kapolres yang kini sudah pensiun dan menjadi tokoh masyarakat, datang berkunjung untuk sekadar silaturahmi. Gerbang otomatis terbuka lebar menyambut sahabat baik itu. Ibu Rina membuka matanya dan tersenyum. Ia menatap Fahma, lalu berbisik pelan, sebuah kalimat yang menjadi penutup sempurna bagi perjalanan hidup mereka yang berliku. Ia berkata bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Dia hanya meminta kita bersabar sedikit lebih lama agar hadiah yang diberikan terasa lebih manis. Malam pun turun menyelimuti desa dengan kedamaian yang paripurna. Di dalam rumah itu, lantunan ayat suci Al-Quran terdengar merdu dibacakan oleh Fahma, mengisi setiap sudut ruangan dengan ketenangan. Sementara jauh di sana, di balik tembok penjara yang dingin dan di sudut bangsal rumah sakit jiwa yang sepi, Lutfi dan Andika meringkuk dalam penyesalan yang terlambat, dihantui oleh bayang-bayang dosa mereka sendiri yang akan terus mengejar hingga napas terakhir. Kisah ini berakhir bukan dengan sorak-sorai kemenangan yang angkuh, melainkan dengan keheningan yang penuh rasa syukur, membuktikan bahwa pada akhirnya, setiap orang akan mendapatkan tempat duduk yang sesuai dengan apa yang telah mereka perjuangkan. Yang menanam padi akan tumbuh padi, dan yang menanam angin, pasti akan menuai badai.